Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali akan beribadah. Nah, sebelum kita beribadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Marilah kita awali ibadah kita hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersuka Cita. Berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih-Mu untuk hadir di tengah kami karena hendak mengikuti ibadah. Serta ibadah kami, Tuhan Yesus, biarkan hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti dan menerimanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Siapkan Alkitabnya ya. Mazmur kali ini kita ambil dari Mazmur 54 ayat 6 sampai dengan ke-8. Mazmur 54 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Adik-adik, sekarang di balasannya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Siwi. Siapkan Alkitabnya ya, selamat mendengarkan. Nah adik-adik, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan, kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami ya Tuhan satu persatu, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar dari firman-Mu, tetapi kami juga bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita membaca Alkitab. Siapkan Alkitab adik-adik. Nah untuk hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 16, dari kitab Perjanjian Baru ya adik-adik. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-10 sampai 18. Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik boleh sambil membaca juga di rumah ya. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan
sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Yakinlah bahwa badan pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa, sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Jaringanku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang.
Nah, adik-adik, barusan adik-adik menyaksikan sebuah video ya. Kira-kira ada yang tahu tidak videonya bercerita tentang apa? Ya, jadi betul ya, video itu bercerita tentang manusia yang saling menolong, yang saling membantu. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu aku menolong sesamaku. Nah, adik-adik, tadi kita juga sudah membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus ya, 1 Korintus 16. Nah, adik-adik perlu ketahui kitab Korintus ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus, adik-adik. Jadi di bacaan kita tadi diceritakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan atau memberi pesan kepada jemaat di Korintus untuk menerima seseorang. Nah, siapa seseorang itu? Ada tamu adik-adik yang mau datang di Korintus. Nah, orang itu bernama Timotius. Nah, adik-adik ya, untuk apa Timotius datang ke Korintus? Nah, ayo dengerin nggak? Baca nggak tadi Alkitabnya, diperhatikan nggak? Ya, jadi di situ tertulis kalau Timotius di situ dalam rangka melakukan pekerjaan Tuhan, adik-adik. Jadi dia membantu melakukan pekerjaan Tuhan. Apakah pekerjaan Tuhan? Ya, pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, adik-adik ya. Nah, tetapi kenapa kok sampai Rasul Paulus memperingati atau memberikan pesan kepada jemaat di Korintus supaya bisa menerima Timotius dengan baik di sana? Kenapa harus diberi pesan? Bukankah setiap ada orang yang datang, setiap ada tamu yang datang, kita sudah sepatutnya memperlakukannya dengan baik? Nah, jadi begini adik-adik. Di sini diceritakan bahwa jemaat di Korintus ini suka menyombongkan dirinya, adik-adik. Ya, kira-kira baik atau tidak menyombongkan diri, adik-adik? Tidak ya. Nah, jadi jemaat di Korintus ini mereka memiliki karunia-karunia roh yang mungkin mereka anggap itu luar biasa ya, itu pemberian Tuhan yang luar biasa. Tapi di sini mereka salah, adik-adik. Mengapa? Karena dengan karunia yang mereka miliki itu mereka malah menyombongkan dirinya. Nah, di sini Rasul Paulus khawatir kalau nanti ada Timotius datang, mereka juga akan menyombongkan dirinya. Mereka tidak memperlakukan Timotius dengan baik. Oleh sebab itulah Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Korintus. Nah, kira-kira apa lagi yang membuat orang-orang di Korintus kemungkinan tidak bisa menerima Timotius? Nah, jadi adik-adik, Timotius di sini adalah seorang yang muda, ya. Dari yang Miss baca, dari yang kakak baca, Timotius di sini adalah orang yang masih muda. Orang muda itu biasanya kurang diperhatikan ya adik-adik ya, karena mungkin dirasa pengalamannya belum terlalu banyak, seperti itu ya. Masih belum banyak tahu lah tentang kehidupan. Jadi sering kurang diperhatikan begitu adik-adik. Nah, selain muda, Timotius ini juga adalah orang asing, orang yang baru di daerah tersebut. Misalnya ada seorang yang baru datang, kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Kayak gitu kan ya, mungkin anggapannya mereka. Jadi karena muda, karena baru buat mereka, jadi takutnya mereka memperlakukan Timotius ini dengan semena-mena. Selain itu, diketahui di sini bahwa Timotius itu adalah seseorang yang baru saja bertobat, adik-adik. Nah, gimana ya kalau
seseorang yang biasa melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan baru bertobat dan sudah diutus oleh Tuhan untuk dipakai Tuhan. Biasanya banyak orang yang mencibir ya, halah biasanya juga kamu berbuat dosa, kayak gitu ya, sok-sokan sekarang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin kekhawatiran itu yang ditakutkan oleh Rasul Paulus ya, sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk tidak memandang orang lain dengan cara yang buruk ya adik-adik ya, melainkan dengan menerima Timotius berada di tengah-tengah mereka dan membantu Timotius melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik di sini seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwa orang-orang di Korintus memiliki karunia roh, tapi mereka sombong, menyombongkan diri. Nah, itu nggak baik ya adik-adik ya, nggak boleh ditiru ya. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya mereka nggak begitu. Seharusnya mereka menggunakan karunia itu untuk saling memberi, untuk saling membangun, untuk saling menolong sesama mereka, terlebih yang membutuhkan. Nah, misalnya adik-adik di sini masing-masing pasti Tuhan sudah kasih karunia-Nya masing-masing buat adik-adik. Ada karunia yang misalnya bisa bermain musik atau bisa bernyanyi. Nah, di sini atau ada yang pintar matematika. Nah, kayak gitu misalnya adik-adik. Nah, jadi di sini adik-adik harus menggunakan itu dengan baik, bukan malah menyombongkan diri ya adik-adik ya. Menggunakan karunia-Nya dengan baik. Contohnya gimana? Ya contohnya misalnya adik-adik pintar matematika nih. Pintar matematika. Nah, temen adik-adik ada yang kurang dalam pelajaran matematika. Dia sering dapat nilai jelek ya, karena dia nggak ngerti matematika, susah banget buat dia. Nah, adik-adik sebagai seseorang yang mempunyai kelebihan di pelajaran matematika, adik-adik bisa aja menolong dia. Gimana caranya, Kak? Ya, adik-adik belajar bersama-sama, bantu dia menjelaskan apa yang dia kurang paham, bantu dia sama-sama kerjakan soal gitu ya. Nah, begitu adik-adik. Jadi karunia-Nya digunakan untuk saling membantu, saling menolong ya. Begitu. Nah, gimana Kak caranya supaya bisa menolong sesama? Nah, adik-adik, menolong sesama itu jangan dipaksakan ya adik-adik ya. Jangan dipaksakan. Nggak usah susah-susah kita nolongin sesama. Kita tolong aja teman-teman kita atau orang yang membutuhkan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita miliki. Misalnya kayak di video tadi. Nah, ada orang yang mengalami kesulitan kan adik-adik. Nah, si kakak yang perempuan tadi punya uang tabungan. Nah, kakaknya tadi menolong orang yang kesulitan dengan memberikan uang tabungannya. Tapi si adik yang laki-laki, dia nggak punya uang. Nah, bagaimana cara menolongnya adik-adik? Nggak usah susah-susah. Kita bisa berdoa. Kak, masa cuman berdoa? Loh, berdoa itu udah hebat sekali adik-adik, luar biasa. Kuasa doa itu menolong kita adik-adik. Jadi kalau doanya adik-adik imani dengan baik, imani dengan sungguh-sungguh, apa yang adik-adik minta itu pasti diberikan oleh Tuhan. Gitu ya adik-adik. Jadi nggak usah bingung. Kak, aku nggak pinter matematika. Kak, aku nggak bisa pelajaran olahraga. Aku nggak punya uang buat bantuin temenku. Aku nggak bisa. Gampang adik-adik bisa berdoa buat siapapun, teman adik-adik atau siapapun yang sedang dalam kesulitan. Nah, itu cara yang termudah untuk
bisa membantu sesama kita ya adik-adik ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mempergunakan karunia yang sudah Tuhan berikan dengan sebaik mungkin? Kenapa orang-orang di Korintus itu bisa sombong? Karena mereka tidak memperlengkapi diri mereka dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik, supaya bisa memanfaatkan karunia Tuhan dengan baik, adik-adik juga perlu memahami firman Tuhan, memahami apa hukum-hukum Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita terhindar dari sifat-sifat jelek ya adik-adik ya, seperti jemaat yang di Korintus tadi yang suka menyombongkan diri. Dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kakak yakin kita bisa menggunakan kemampuan atau karunia yang kita miliki dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan ya adik-adik ya. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita baca Alkitab, kita dengarkan renungan ya, supaya kita tetap bisa dikuatkan untuk memanfaatkan segala yang kita miliki dengan baik. Begitu ya adik-adik ya. Lalu menolong orang lain adik-adik, menolong orang lain itu hendaknya dengan tulus hati ya adik-adik ya. Ya, jadi kita harus menolong orang lain dengan tulus, bukan ada maksud tertentu. Aku mau tolongin dia, biar nanti aku bisa dikasih sesuatu sama dia. Nah, itu kita namanya mengharapkan imbalan ya adik-adik ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita menolong orang lain, kita harus dengan tulus hati, tanpa paksaan. Kita menolong tujuannya supaya orang yang sedang dalam kesusahan itu memperoleh kemudahan ya adik-adik ya, seperti yang ada di dalam 2 Korintus 8. Coba dicek Alkitabnya. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 14. Ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi yang kayak kakak bilang tadi, berikan bantuan sesuai dengan apa yang adik-adik punya. Kalau bisa menolong dengan doa, ya berdoalah untuk temanmu itu. Kalau bisanya menolong dengan uang, berilah uang adik-adik supaya bisa membantu mereka. Kalau bisa menolong dengan tenaga, ya bantuan tenaga, berikanlah apa yang terbaik yang adik-adik punya untuk mereka yang sedang membutuhkan. Lalu ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, jadi misalnya kita punya lebih, teman kita nggak punya, kita bantuin mereka supaya kita seimbang. Saat kita nggak punya, mereka bantuin kita. Nah, dengan kerelaan dari mereka bantuin kita supaya ada keseimbangan, supaya nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah gitu ya, sama semuanya ya. Nah, itu adik-adik. Jadi hari ini, firman hari ini kesimpulannya, kita semua sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai macam karunia adik-adik. Nah, tapi bagaimana kita memanfaatkan karunia itu? Nah, kita memanfaatkan karunia itu dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satunya adalah dengan menolong sesama yang membutuhkan ya adik-adik ya. Bagaimana caranya? Sesuai dengan potensi atau kemampuan yang kita miliki. Nah, itu adik-adik. Lalu di Alkitab tadi juga disebutkan bahwa kita harus menghargai orang yang bekerja buat Tuhan. Seperti Timotius tadi, dia melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kita di sini diharapkan untuk bisa menghargai. Nah, kalau di sini jemaat di Korintus tadi ya, diharapkan mereka bisa menghargai Timotius
sebagai hamba Tuhan, hamba yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tadi, adik-adik. Nah, begitu adik-adik, firman hari ini kita diharapkan bisa menjadi penolong buat sesama kita ya, supaya ada keseimbangan. Menolong gak usah susah-susah adik-adik, gak harus menolong, aduh kak ini kan lagi masa pandemi, aku gak ketemu tuh sama teman-temanku. Adik-adik bisa mulai dari rumah ya, menolong siapa? Menolong orang tua, menolong kakak, adik, siapapun ya. Kalau mamanya misalnya lagi banyak kerjaan, adik-adik bisa bantuin, mama aku aja ya yang sapu rumahnya biar bersih, biar mama berkurang pekerjaannya ya. Nah, adik-adik boleh terapkan di rumah ya, tolong mama, tolong papanya, kakak, pasti nanti mereka akan senang menerima bantuan adik-adik. Nah, saat adik-adik mengalami kesulitan, mereka pun akan menolong adik-adik seperti itu. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ayo kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya firman ini boleh tetap tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami praktekkan dalam lingkungan terkecil kami, dari keluarga, lingkungan, sampai di tempat lain ya Bapa. Tuhan, jadikanlah kami penolong-penolong bagi sesama kami yang membutuhkan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, dalam masa studi kami ya Bapa, kiranya Tuhan juga berkati kami dengan kepintaran supaya kami bisa mengikuti semua pelajaran yang diberikan di sekolah dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi anak yang berprestasi. Ya Bapa, walaupun di masa pandemi seperti ini ya Tuhan, kami belajar dari rumah, tapi kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata atas kami ya Bapa. Tuhan juga berikan kami kemampuan dan rasa tanggung jawab untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dan tugas kami sebagai siswa-siswi di sekolah. Ya Bapa, dalam lingkungan keluarga kami, kehidupan di keluarga kami Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami, kakak adik. Kiranya ya Tuhan senantiasa berikan kami kesehatan di masa pandemi ini ya Tuhan, supaya tetap terjaga kesehatan kami ya Tuhan, supaya kami bisa tetap melakukan aktivitas kami dengan baik. Ya Bapa, bekerjalah selalu dalam kehidupan kami, biarlah Roh-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah kami. Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ampuni kami ya Bapa, sebagai anak-Mu, layakkan kami ya Tuhan.
Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria dengan nomor 205, Aku Suka Membagi. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang sebelum kita menerima berkat, marilah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Nah, adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.